Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dale Carnegie dengan nomor induk mahasiswa 102042400110 dari kelas 2401. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan dari mata kuliah penambangan data. Di sini nomor satu kita gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut, yang dimana jika kita download di sini kita akan langsung diarahkan untuk mendownload file CSV yang akan digunakan sebagai dataset. Lalu kita masuk ke nomor 2 yaitu membuat langkah-langkah notebook baru di Google Colab. Di sini kita bisa langsung search Google Colab. Nah, teman-teman bisa pilih ke new notebook. Nah, setelah masuk, kita bisa namakan di sini misalkan TP data mining. Lalu selanjutnya kita bisa authorize dengan menggunakan di sini kita ketikkan from google.colab import drive. Di sininya drive mount. Oke, maaf. Import drive. Sininya. Oke. Nah, di sini kita bisa run, lalu otomatis kita diperintahkan untuk connect to Google Drive. Oke, kita continue. Oke, kalau misalkan sudah ada output mountain add content drive, maka tandanya pengkonekan ke Google Drive sudah berhasil. Nah, teman-teman bisa langsung ke Drive, habis itu My Drive. Nah, eh, lalu bisa di-upload file CSV-nya ke drive di sini. Oke. Jadi sebelumnya tadi udah sempat diupload, maka tidak perlu diupload ulang biar tidak terduplikat filenya. Bisa diupload, maka otomatis akan muncul di sini. Lalu cara konekinnya itu kita bisa ketikkan dulu eh, import pandas aspd, habis itu data sama dengan pd dot read csv content drive my drive test.csv csv. Oke, di situ data. Oke. Nah, lalu bisa kita run. Nah, jika keluar output, maka tandanya pengkonekan ke Google Drive ini artinya berhasil seperti itu. Lalu untuk eh, tuliskan sintaks untuk mengimpor library Pandas di Google Colab, lalu jelaskan peran dan fungsinya dalam membaca dataset. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita tadi udah melakukan import Panda as PD ya. Nah, eh,
Library Pandas berperan sebagai alat untuk yang di mana Library Pandas ini berperan sebagai alat untuk membaca, mengelola, dan menganalisis dataset dalam bentuk tabel atau data frame yang fungsinya adalah di sini ada data PDRI CSV ini digunakan untuk membaca file dataset berformat CSV dari Google Drive. Data yang dibaca akan disimpan ke dalam variabel, lalu data tersebut dibentuk ke dalam data frame seperti itu. Lalu tuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame Pandas dari Google Drive. Nah, teman-teman bisa pakai data yang pertama tentunya data PD CSV ini dulu karena harus dibaca terlebih dahulu filenya. Lalu teman-teman bisa pakai data.hit dalam kurung dan tutup kurung untuk memperlihatkan output dari data tersebut, seperti itu. Lalu, tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Nah, eh, teman-teman bisa bikin kolom yang baru data.hit situ 10. Apa dia? 10. Nah, otomatis akan menampilkan data 10 yang pertama, seperti itu. Lalu, untuk soal selanjutnya, 10 data yang terakhir, teman-teman bisa pakai kebalikan katanya. Nah, kalau misalkan tadi datanya .head, berarti sekarang datanya .tail. Data.tail 10. Nah, kalau misalkan tadi head itu kepala, tailnya itu berarti ekor, seperti itu. Jadi tinggal dibalik 10 yang pertama, 10 yang terakhir. Lalu, untuk jelaskan langkah-langkah yang dilakukan terhadap data dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimuat, serta jelaskan tujuan dari setiap langkah tersebut. Nah, setelah data dimuat ke dalam data frame menggunakan Panda di Google Colab, tahap selanjutnya adalah data understanding. Tahap ini digunakan untuk memahami struktur, isi, dan kualitas data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Oke, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama kita bakal melihat data awalnya terlebih dahulu. Tadi yang kita gunakan adalah data head. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat beberapa data awal. Lalu untuk melihat informasi dataset, untuk melihat informasi dataset, kita pakai data.info. Sekarang Nah, di sini otomatis akan muncul info dari datanya gitu. Selanjutnya, di sini eh, kita ingin melihat statistik deskriptifnya. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu kan ada 4. Ada 25%, ada minimal, ada 25%, 50%, 75%, dan max-nya. Seperti itu. Itu untuk melihat data statistikanya. Lalu, selanjutnya, kalau misalkan kita pengen ngecek data yang kosongnya atau data yang nol, kita bisa pakai data is null dalam kurung sum tutup kurung. Oke. Di sini kita bisa lihat nih, ada data-data yang data-data yang nolnya. Misalkan kayak di load frontage ini ada 227, di MS zoning ini ada 4, sales type ini ada 1, seperti itu. Lalu, kalau misalkan kita pengen melihat data kolom, tinggal klik data columns. Nah, di sini otomatis akan muncul semua nih. Ada ID, terus juga MMS Subclass,
habis itu image zoning, load frontage, load area, street, sampai ke sales condition. Nah, kalau misalkan kita ragu, kita bisa lihat nih cek di Excel-nya. Jadi di atas ini semua adalah nama kolomnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita pengen eh, tuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib.pilot dan seaborn, lalu jelaskan fungsi keduanya. Oke, di sini kita akan melakukan eh, namanya import. Cara importnya import matplotlib. Nah, sini lalu import seaborn, seaborn, hmm, seaborn as SNS. Nah, di sini Matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik dasar nih, seperti line chart, bar chart, histogram. Lalu kalau misalkan Seaborn, itu digunakan untuk visualisasi yang lebih menarik dan informatif, seperti heat map, terus juga box plot, lalu violin plot. Seperti itu. Itu perbedaannya. Lalu, tuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Oke, di sini kita eh, bisa pakai SNS dot his plot dalam kurung data data load. Kita pakai kolom dari load area. Di sini kita koma bins sama dengan 30 plt dot show. Oke, sns dot his plot data load area bins 30 data load area ns dot hits plot data load area bins 30. Coba kita sini. Oh iya, lupa. Sebelumnya itu kita harus run dulu ya. Apa, importnya dulu. Nah, baru kita bisa ngejalanin untuk visualisasinya seperti itu. Nah, lalu eh, sintaks ini tuh digunakan untuk membuat grafik histogram dari kolom load area. Nah, ini load area, yaitu luas tanah dengan membagikan data ke dalam 30 interval agar distribusinya terlihat lebih jelas. Nah, kalau misalkan plt.show ini berfungsi untuk menampilkan grafik tersebut melalui histogram ini. Pengguna dapat memahami pola sebaran data, melihat frekuensi kemunculan nilai dalam setiap rentang. Seperti itu. Lalu, untuk soal nomor 11, tuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram. Membuat grafik histogram dari salah satu dari salah satu oh ya, tuliskan sintaks untuk membuat box plot dari salah satu kolom numerik, lalu jelaskan cara mengidentifikasi outlier dari grafik tersebut. Oke, di sini kita bisa pakai sns.boxplot sama dengan x data load area plt.show. Nah, dari box plot yang kita lihat
terlihat bahwa sebagian besar data berada pada rentang sekitar 5.000 hingga 15.000. Nah, ditunjukkan oleh kotak dengan garis di dalam kotak sebagai median whisker atau garis yang memanjang, menunjukkan batas nilai yang masih dianggap normal, sedangkan banyak titik yang tersebar jauh di sebelah kanan. Nah, di atas 20.000 hingga bahkan 50.000 ya, yang di sini kita lihat, yang merupakan outlier, yaitu data yang dengan nilai sangat besar dibanding mayoritas data, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi miring ke kanan atau right side dan terdapat cukup banyak nilai ekstrem yang perlu diperhatikan lagi dalam analisis menggunakan Seaborn dan Matplotlib, seperti itu. Lalu untuk nomor 12, jelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum analisis lanjutan. Oke, di sini kita kalau misalkan di data preparation kita bisa menggunakan data.drop. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kita pengen menghapus data kosong, kita bisa pakai data sama dengan data drop. Nah, lalu kalau misalkan kita pengen eh, menghapus data duplikat, kita bisa pakai data drop duplicates. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Otomatis nanti data yang kosong, data yang nol, lalu data yang terduplikat, maka akan otomatis terhapus. Lalu kita lanjut ke Oh ya, penjelasan dari data preparation yang merupakan proses menyiapkan data agar siap dianalisis menggunakan Pandas di Google Colab. Langkah-langkahnya meliputi pembersihan data seperti menghapus nilai kosong dan duplikat. Nah, transformasi data seperti mengubah tipe data atau encoding serta normalisasi data jika diperlukan. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan data bersih, konsisten, dan siap digunakan agar hasil lebih analisis dan lebih akurat seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, jika terdapat missing value, outlier dan data duplikat, jelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita kalau misalkan kita pengen ngecek missing value, kita kan bisa pakai data dot is null. Habis itu di sininya sum. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Jadi data is null sumnya ini udah nol nol lagi, nggak kayak awal. Karena apa? Karena tadi kita sudah menghapus data yang kosong atau data yang nol. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita eh, pengen out- pengen ngelihat outlier nih. Kalau misalkan kita pengen lihat outlier, kita bisa pakai key satu sama dengan data sini load area, oke. Lalu dot kuantil 0,25 key 3 dengan data eh, plot area nggak plot area kuantil 0,75. Lalu di sini kita pakai IGR dengan Q3 dikurang Q1. Nah, lalu selanjutnya kita bisa filter data tanpa outliernya dengan cara data di sini. Eh, eh, oke. Hmm,
data, habis itu kayak gini lagi, load area, lebih dari sama dengan Q1 dikurang satu dikurang 1,5 IKR. Oke, dan data load area. Di sini kita bisa pakai kurang dari sama dengan Q3 ditambah 1,5 bintang IKR dalam kurung buka kurung. Nah, di sini untuk filter data kalau misalkan tanpa outliernya. Lalu, kalau misalkan kita pengen cek jumlah duplikat, cek jumlah duplikatnya data dot duplicated, habis itu dot sum, eh, ah, sini duplicated dot sum. Oke, di sini kita bisa cek nih data duplikatnya berapa. Nah, data duplikatnya sekarang udah nol karena eh, kita tadi sudah melakukan data drop duplicate seperti itu. Nah, dari soal-soal yang diberikan sudah terjawab semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.